Ya, ini merupakan satu tugas dari anggota MPR yang diemban oleh seluruh anggota MPR, DPD dan DPR RI itu juga semuanya anggota MPR yang secara periodik itu sudah menjadi agenda tetap MPR dalam rangka penguatan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat Indonesia, terutama untuk generasi muda, sehingga kami dari DPD RI ditugaskan untuk melaksanakan tugas itu. Karena dia sangat terkait dengan kearifan lokal kita di Ternate, di mana persoalan nilai-nilai tadi itu di Ternate sudah dilaksanakan ratusan tahun lalu, yang dia mirip juga dengan nilai-nilai atau sila-sila dari Pancasila, sehingga saya menganggap perlu untuk mengangkat kembali kearifan lokal tadi yang bersentuhan dengan nilai-nilai kebangsaan tadi atau 4 pilar kebangsaan. Untuk periode sosialisasi 3 bulan lalu, saya sudah memaparkan tentang 4 pilar tadi, Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk yang kali ini saya coba berdalam mengenai silanya, 5 sila tadi, yang mana kita di Ternate sudah memiliki itu dan sudah melaksanakan sila-sila itu atau nilai-nilai Pancasila tadi, sehingga sangat perlu bagi kami putra daerah ini untuk kembali menyegarkan ingatan generasi muda kita bahwa Pancasila kita dengan kebiasaan adat Ternate itu tidak jauh berbeda. Kita sudah laksanakan itu, makanya saya lebih cenderung mengulas tentang kearifan lokal yang terkait dengan 4 pilar kebangsaan tadi. Sebagai delegasi publik Maluku Utara dari parlemen, kira-kira apa yang nanti dibawa untuk aspirasi atau keinginan dari mungkin ada keadaannya juga dibawa ke parlemen? Semua aspirasi masyarakat di mana kami turun dalam rangka reses itu semua ditampung dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait di Jakarta. Kalau lagi rapat kerja dengan kementerian-kementerian ini, itu kita sampaikan. Yang utama rancangan undang-undang masyarakat adat itu memang kami dorong sedemikian rupa, alhamdulillah atas ridha Allah DPR RI mengamini dan mau membahas dan akan melakukan sidang-sidang dalam rangka menetapkan RUU menjadi undang-undang di masa-masa mendatang ini, mungkin bulan-bulan Mei atau Juni. Sudah mulai ada ya, sudah sangat sudah ya. Sudah. Di Ternate ini. Sudah, kemarin di Undang-Undang Minerba pun teman saya Geral itu mewakili DPD RI dari PPUU, Panitia Pembuatan Undang-Undang DPD RI, itu sudah berusaha untuk memuat istilah masyarakat adat di dalam Undang-Undang Minerba. Alhamdulillah fraksi-fraksi menyetujui bahwa masyarakat adat itu bagian dari penerima bantuan aktif dari setiap investasi pertambangan yang ada di wilayah-wilayah komunitas masyarakat adat. Alhamdulillah di situ dicantumkan. Nah, untuk lebih memperdalam itu, fraksi-fraksi meminta nanti ditaruh aja di Undang-Undang Masyarakat Adat. Gitu. Jadi di Undang-Undang Minerba hanya sebatas penulisan pengakuan bahwa masyarakat adat merupakan subjek yang menerima bantuan-bantuan itu dari pihak perusahaan investasi. Dari masyarakat apa selain menerima ini, menerima apa? Menerima hasil dari pengelolaan investasi di wilayah-wilayah mereka itu. Itu sudah syukur alhamdulillah, yang selama ini kan tidak ada. Tidak termuat di Undang-Undang Minerba yang lama itu. Nah, Undang-Undang Minerba revisi yang baru ini itu dimuat atas dialog ketat saya dengan Pak Geral. Pak Geral sampaikan di sidang revisi Undang-Undang Minerba itu, dan alhamdulillah fraksi ada spesifikasi menerima itu. Iya. Buktinya apa? Ibaratnya ada adat ini, warga yang memang untuk menerima itu ada spesifikasi tertentu untuk menerima. Ya, itu nanti diatur sedemikian rupa lagi di peraturan pemerintahnya. Dan itu kan belum, yang peraturan pemerintah yang baru ini mengenai revisi Undang-Undang Minerba itu kan belum pasti diatur. Saya anggap negara akan berlaku adil pada masyarakatnya. Selain itu tadi apa sih, karena udah di Ternate juga, kira-kira di Ternate ini apa yang harus diangkat lagi untuk ke nasional ya, selain kayak tadi yang sama Pak Geral juga terkait undang-undang pertambangan dan lain-lain. Nah, untuk spesifikasi Ternate ini apa yang harus bawa dari Ternate ke Senayan nanti? Kalau yang lebih khusus itu ya bagaimana
masyarakat adat secara kelembagaan diakui di dalam sebuah produk undang-undang. Itu saja. Persoalan yang lain dari segmen bidang-bidang kehidupan masyarakat kota dan Maluku Utara pada umumnya itu merupakan perjuangan tersendiri. Misalnya peningkatan kualitas pendidikan, terus pemberdayaan masyarakat dalam konteks penerimaan akademi angkatan bersenjata ini, mungkin putra daerah lebih didahulukan dalam prioritaskan di penerimaan Akpol, Akmil, AL, AU dan sekolah-sekolah dinas yang lain. Itu merupakan perjuangan tersendiri lagi. Berarti memang ibaratnya OU sebagai legasi dari masyarakat Maluku Utara ingin membawa hal-hal seperti itu ke dengan sendirinya harus ya. Bisa membuka mata dari pemerintah itu sendiri. Di Ternate di Maluku Utara secara umumnya ada loh yang seperti ini. Iya. Apa yang kau bawa di sini memang positif. Bahkan kami akan sampaikan di dalam rapat kerja dengan Kapolri dan Panglima TNI, karena saya Komite 1 juga mitra kerjanya Panglima dan Kapolri, bahwa passing rate itu yang CAT itu, CAT itu nilainya jangan disamakan dengan yang di wilayah barat. Karena ada perbedaan kesenjangan pendidikan di situ, sarana dan prasarananya, sehingga untuk wilayah-wilayah timur itu sebagian itu mohon agak diturunkan sehingga putra-putra daerah kita bisa ikut serta bisa masuk ke dalam jenjang pendidikan itu. Kalau disamakan agak repot. Kasihan lulusan SMA kita yang di Taliabu misalnya, atau yang di mana gitu, di Obi, kan tidak sama dengan di Surabaya, di Jakarta, ya kan? Itu. Jadi mesti ada pembedaan sedikit dengan kebijakan dari negara, dalam hal ini Panglima dan Kapolri, agar wilayah-wilayah itu angkanya diturunkan gitu. Kuota juga ya? Ya, kalau bisa kuota dari Maluku Utara lebih kurang. Ya itu lebih bagus kalau bisa, itu lebih bagus. Dan itu semua bukan merupakan perjuangan yang mudah. Bagaimana kita meyakinkan para petinggi-petinggi angkatan bersenjata itu hingga bisa memahami kondisi kita, bahwa kita tidak bisa disamakan dengan wilayah lain yang sudah keburu maju duluan gitu. Kira-kira bisa nggak, ini pemikiran saya saja, ada juga yang masuk daerah istimewa, apakah Ternate Maluku Utara yang punya 4 sultan di NKRI ini bisa nggak untuk semua itu bisa-bisa saja. Kita sudah berkonsultasi, cerita di organisasi kerajaan dan semuanya menuntut itu. Cuma kan kita juga harus objektif, bahwa ada kerajaan yang memang mungkin sudah samar-samar, ada yang masih eksis sekali seperti Ternate, Tidore dan sebagainya. Tapi juga harus melihat konstelasi politik nasional yang persoalan keistimewaan kerajaan-kerajaan atau daerah lah. Saya lebih suka bilang keistimewaan daerah. Sehingga tidak terkesan kita memaksakan diri, tapi pada faktanya kita sebenarnya belum bisa sampai ke situ. Gitu. Tapi setidaknya ada upaya ke situ. Ada upaya ke situ, bahkan di Komite 1 sendiri ada dorongan untuk status otsuskan wilayah Maluku Utara ini. Sudah ada itu. Saya kemarin raker dengan Mendagri, ada diberi tahu bahwa untuk Maluku Utara ini ada 2 usulan, baru sebentuk usulan pembentukan daerah otonomi baru. Yang pertama itu Provinsi Halmahera, yang kedua daerah khusus Maluku Utara. Nah, ini yang agak berat karena Halmahera dengan Maluku Utara ini identik sudah. Apakah pusat akan mengamini? Tapi keterangan Mendagri bahwa untuk pemekaran itu untuk sementara tidak dibatasi, tapi ditelaah sedemikian rupa sehingga betul-betul objektif daerah ini mampu untuk mekar. Itu. Terakhir terkait pemekaran tadi, kalau tidak salah saya ada beberapa artikel terkait ada di Halmahera Selatan itu. Katanya mau dibikin sendiri, hobi atau apa gitu kalau tidak salah, keperluan baca. Ya, daerah otonomi baru OBI kan sudah diusulkan jauh-jauh hari itu. Di Maluku Utara kalau tidak salah ada 6 daerah otonomi baru yang diusulkan. Iya. Termasuk OBI tadi. Iya, termasuk OBI, Galela Loloda, terus Kauraya. Iya, itu sudah ada cuma itu tadi objektivitas dari pemekaran itu sendiri yang menjadi telahan Kemendagri. Gitu. Mereka akan cabut moratorium hanya kepada daerah yang betul-betul mampu.
Itu yang hasil rapat kerja kami Komite 1 dengan Kemendagri pada saat itu, yang kebetulan Mendagrinya hadir dengan Wamendagri Pak Bima Arya itu. Itu. Terima kasih Om sudah Iya. ambil waktunya sedikit. Ada closing statement Om tentang kegiatan hari ini. Terima kasih masyarakat Maluku Utara yang hadir di Pendopo Bala Kesultanan Ternate dalam rangka mengikuti sosialisasi 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan sosialisasi 4 pilar ini generasi muda kita paham akan ideologi kebangsaan kita dan lebih mencintai kearifan lokalnya dan mau menggali serta menjadikan kearifan lokal ini sebagai dasar untuk berpijakan untuk bisa berkembang lebih ke arah yang lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.